Setelah Seng Deli memasuki ruangan, dia datang jauh-jauh ke Feng Tianxing. Betapa mengganggu. Feng Tianxing tersenyum santai, dan melemparkan surat ke Santeli. Ada apa? Ini hanya bisnis. Tergantung berapa harga yang kau mampu. Seng Deli sedikit terkejut, dan membuka surat di tangannya. Tapi itu adalah surat yang melaporkan perbuatan Seng Deli baru-baru ini. Di antara mereka, bahkan perhatian Seng Deli pada Feng Tianxing dicatat dengan jelas dan ditandai secara khusus. Seng Deli menahan amarahnya setelah membacanya, lalu meletakkan surat itu di atas meja. Aku tidak tahu dari mana kamu mendapatkan benda ini. Bisakah kamu membiarkanku mengambilnya kembali? Feng Tianxing mengangguk ringan. Benda ini diambil dari setan yang datang kepadaku untuk menanyakan tentang informasi. Karena kamu menginginkannya, kembalikan barang-barang yang dikumpulkan ini bersama-sama. Dengan mengatakan itu, Feng Tianxing meletakkan cincin sumi di atas meja di depannya, lalu sedikit bersandar. Meregangkan tubuhnya dengan nyaman. Tindakan Feng Tianxing secara langsung memenangkan hati Seng Deli, dan dengan sedikit gerakan di dalam hatinya, dia mengumpulkan barang-barang di tangannya. Terima kasih banyak kali ini. Feng Tianxing hanya menggelengkan kepalanya dan tidak berbicara. Dapat dilihat dari reaksi Seng Deli bahwa, seperti yang awalnya dibayangkan Feng Tianxing, tidak ada kedamaian di sekitarnya. Bagaimanapun, itu adalah garis keturunan agunan. Meskipun kuat, tidak dapat dipungkiri bahwa orang akan curiga. Itu tidak dapat diandalkan seperti seseorang seperti garis keturunan langsung. Meskipun Seng Deli meninggalkan keluarga hari ini, ada beberapa mata-mata di sekitarnya. Dari mata-mata dua faksi dari kekuatan yang berbeda, Feng Tianxing telah mengetahui situasi Seng Deli. Hanya ada dua faksi di sekitarnya yang mengawasinya, dan berapa banyak orang adalah masalah lain. Diawasi setiap hari seperti ini, apalagi Seng Deli, meski dia dewa, dia akan sangat menyebalkan. Feng Tianxing memandang Seng Deli di depannya dengan ringan, dan hanya menggelengkan kepalanya. Jelas, dia punya solusi untuk masalah ini, tetapi Seng Deli tidak berbicara, dan Feng Tianxing tidak terburu-buru, toh, bukan dia yang sedang diawasi. Menyingkirkan cincin sumi, Seng Deli berpikir sejenak, dan mengeluarkan sebuah kotak kecil dari tangannya. Ini adalah buku kuno yang saya kirimkan kepada seseorang untuk ditemukan. Ini mencatat beberapa hal tentang umat manusia. Saya pikir Anda pasti tertarik, jadi saya ingin memberikannya kepada Anda. Feng Tianxing mengambilnya secara acak, melihatnya dengan hati-hati, dan tiba-tiba mengangkat alisnya sedikit. Hal-hal yang tercatat di dalamnya bukanlah buku kuno, tetapi Feng Tianxing memberikan latihan Feng Ming dan Feng Xuan di awal. Untuk meyakinkan mereka berdua agar percaya pada identitas mereka melakukan sesuatu yang lama. Melihat-lihat, Feng Tianxing pura-pura penasaran. Di mana kamu mendapatkan benda ini? Melihat minat Feng Tianxing, Seng Deli menghela nafas lega. Tampaknya kamu juga orang yang mengetahui barang. Ini sepertinya buku kuno. Saya menemukan beberapa setan untuk mengidentifikasi sisi pertama. Coba tebak, ini adalah metode latihan yang baru muncul dalam beberapa tahun terakhir. Itu saja, saya akan berhenti di sini. Benda ini sedikit menggali, tapi ini pencapaian yang luar biasa. Feng Tianxing mengangguk ringan. Ini memang pencapaian yang luar biasa. Sekarang umat manusia telah menurun entah berapa tahun, terutama setelah warisan latihan terputus. Ancaman umat manusia telah sangat berkurang. Sekarang, dengan munculnya latihan ini, bahkan setan dapat memahami satu atau dua hal, yang menunjukkan bahwa umat manusia memiliki gagasan untuk bangkit kembali. Mungkin mereka sudah memiliki stasiun baru. Untuk iblis yang telah merebut wilayah umat manusia dimanapun tidak dapat mengizinkannya, dan pemusnahan adalah pencapaian yang luar biasa. Nilai dari benda yang diambil oleh Sundri ini sangat umum, tetapi nilai di baliknya sangat besar. Sayang sekali Seng Deli tidak tahu bahwa jika buku kuno ini benar-benar dilacak, dia akhirnya akan menemukan kepala Feng Tianxing. Sandrei berpikir sejenak sebelum berbicara. Feng Tianxing, tolong bantu saya dengan beberapa ide. Sejujurnya, ada banyak orang yang memperhatikan saya di samping saya. Saya ingin menyingkirkan mereka. Saya ingin tahu apakah Anda dapat membantu saya. Feng Tianxing melirik Seng Deli tanpa diduga. Kapan orang ini memiliki ambisi seperti itu? Dari informasi yang ditanyakan Feng Tianxing, kinerja Seng Deli di masa lalu selalu sangat baik, dan dia bahkan tidak memiliki pemikiran untuk tidak patuh. Ini baru beberapa bulan sejak dia pergi, jadi mengapa dia muncul dengan ide untuk memusnahkan orang-orang di sekitarnya? Melihat Feng Tian berjalan diam-diam, kata Seng Deli. Aku berencana untuk mengadakan pertunjukan yang bagus. Selama kamu sedikit bekerja sama, aku bisa diam-diam menjaga orang-orang ini dengan alasan aku menjadi sasaran dan bawahanku diburu. Aku yakin dengan identitas dan jumlah mereka. Semua yang hilang sekarang adalah jalan keluar hanya kesempatan. Feng Tianxing menggelengkan kepalanya lagi dan lagi. Tidak, Seng Deli tampak bingung. Kenapa tidak? Menurutku, aku berpura-pura berkonflik denganmu, lalu aku menyerang orang-orangku. Feng Tianxing masih menggelengkan kepalanya. Bukan itu masalahnya. Maksud saya adalah pemikiran Anda terlalu sederhana, dan mudah ditangkap. Juga,
Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa orang-orang itu ingin menghukum Anda? Apakah Anda harus memiliki bukti? Jangan lupa, Anda hanyalah garis keturunan abunan. Darah Anda tidak murni. Mereka tidak membutuhkan alasan sebenarnya untuk ingin menekanmu. Mengarangnya saja sudah cukup. Pikirkan baik-baik, apakah kamu mendapatkan ketenangan pikiranmu selama beberapa tahun terakhir dengan berpura-pura tidak berbahaya? Seng Deli tiba-tiba terbangun. Seluruh tubuhnya tampak kelelahan. Dia duduk lemas di tanah, dan mendesah lemah. Ya, kalau dipikir-pikir, sejak dia memilih untuk menjadi bayi yang baik, masalahnya jauh lebih sedikit. Melihat ke belakang dari perspektif saat ini, dia tidak melakukan kesalahan apapun pada saat itu. Dan jika dia dicurigai, dia akan dihukum. Jika seperti yang dikatakan Feng Tianxing, maka kali ini dia mungkin dihukum hanya dengan dicurigai. Melihat Seng Deli setuju dengan pernyataannya, Feng Tianxing menambahkan kalimat lain dengan santai. Pikirkan lagi, sudah berapa lama kamu jauh dari keluarga saat ini? Jika ada dendam, itu seharusnya sudah dikandung. Kalimat ini langsung membuat Sandeli mengurungkan niatnya. Dia menghela nafas tak berdaya. Terima kasih atas pengingatnya. Sepertinya aku masih harus mengembalikan benda ini dengan selamat, dan kemudian mempertahankan gaya aslinya. Melihat Feng Tianxing memiliki ide seperti itu, Feng Tianxing tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan melambaikannya dengan santai. Jika kamu tidak punya ambisi, lebih baik kembali dan istirahat lebih awal. Saint Deli menghela nafas, lalu bangkit dan bersiap untuk pergi. Sampai saat dia hendak meninggalkan pintu, Seng Deli tiba-tiba terbangun dan menoleh untuk melihat Feng Tianxing. Melihat Feng Tianxing masih dalam posisi bergerak lambat, Sandeli tiba-tiba terkejut dan buru-buru kembali ke Feng Tianxing.